Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Silva. Saya Taruna Dewasa Rahmat Ramadhani, NIT 2130681, Prodi TMP 3C Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada video kali ini saya akan melakukan paparan tentang perawatan pada lokomotif CC300 yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan pertama Sinesa Fauzia, kedua ada Yuda Ersutra, tiga Faisal Ridho Mustafa, dan keempat Habib Abdul Mukid, kelima Kevin Murati Manalu, dan keenam saya sendiri yaitu Rahmat Ramadhani. Materi yang akan saya bawakan tentang yang pertama itu wheelset, 2 gearbox, 3 cardan shaft, ada bearing block, 5 journal bearing, tadinya thread brake, ada rem block, lateral rubber stopper, vertikal, lateral, lever damper, coil suspensi primer dan suspensi sekunder, yang terakhir traction rod dan trailing arm. Materi utama yang saya bahas yaitu bogi, gearbox, dan cardan shaft. Yang pertama tadi ada wheelset. Wheelset terdiri dari axle dan wheel yang dipasang dalam suatu ketentuan. Wheelset pada lokomotif terdapat 3 set dan 1 bogi, dengan masing-masing wheelset terdapat gearbox. Alat dan material untuk melakukan perawatan pada wheelset yaitu kunci pas 1 set, mesin assembly di assembly roda, mesin bubut roda, penggaris atau jangkau sorong, wheel gauge, dan oil atau oli. Yang B, aktivitas maintenance atau perawatan. Yang pertama itu reprofil permukaan roda. Caranya cek visual keretakan roda dan aksel, cek adanya deformasi pada aksel atau roda, cek roda flat atau wheel flat atau spot. Yang kedua itu pengukuran diameter pada roda. Ukur diameter tapak roda, jika ada perbedaan reprofil harus dilakukan, atau pembubutan atau pembuatan profil roda ulang agar berbentuk rata. Selanjutnya untuk pengecekan inspeksi profil roda. Yang pertama ukur diameter lingkar plus 2, ukur ketinggian flange atau H yaitu tingginya 28,5 mm, ukur bidang lingkar 63,5 mm, lebar flange roda 31,9 mm, dan kedalaman flange roda 29,4 mm, jarak dari ujung tepi lingkaran roda 13 mm. Yang keempat tuh cek jarak punggung roda. Ukur jarak punggung roda ketika wheelset dalam kondisi kosong atau tidak ada beban. Yang selanjutnya komponen gearbox. Gearbox berfungsi untuk mentransfer putaran dari transmisi yang dihubungkan dengan cardan shaft untuk memutar wheelset. Pada CC300 ini terdapat 3 set terpasang di masing-masing wheelset. Alat dan material untuk melakukan perawatan: pertama kunci pas 1 set, yang kedua itu oli dengan standar SAE 85W sampai 90, API GL min 5. Aktivitas perawatannya yaitu pengisian oli, mengecek kebocoran oli, mengecek level oli, mengecek infeksi gearbox, dan penggantian oli pada gearbox. Dan selanjutnya ada komponen cardan shaft. Cardan shaft adalah komponen yang berfungsi untuk mentransfer putaran dari transmisi ke wheelset. Alat atau material yang digunakan untuk melakukan perawatan yaitu ada tang, misalnya ada grease dengan kode DIN 51825, misalnya oil injection. Untuk aktivitas perawatannya, pelumasan pada jointnya, atau selanjutnya koneksi screw dan koneksi flange, joint shaft, dan pelumasan sliding section cardan shaft. Selanjutnya ada komponen journal bearing. Journal bearing yang dipakai adalah tipe non-field lubricated atau NVL standar AR kelas D. Alat atau materialnya yaitu kunci ring atau kunci pas 1 set, yang kedua mesin press bearing, dan yang ketiga hammer atau palu. Aktivitas perawatannya itu temperatur kerja yang diukur normal atau tidak, dan kebocoran grease yang terdapat pada bearing. Komponen selanjutnya thread brake. Silinder rem yang digunakan dalam instalasi pengereman menggunakan jenis thread brake. Jumlah thread brake 6 unit per bogi dengan susunan 2 unit thread brake dilengkapi parking brake dan 4 unit thread brake tidak dilengkapi dengan parking brake. Alat dan material yang digunakan untuk perawatan yaitu kunci ring dan kunci pas 1 set, dan palu atau hammer. Aktivitas perawatannya atau maintenance, yang
Yang pertama, kita harus mengecek instalasi tread brake atau cek fungsi kerja tread brake, dan kita cek fungsi kerja manual rilis pada tread brake. Kemudian selanjutnya ada rem block. Rem block yang dipakai terbuat dari bahan komposit. Alat dan material: kunci pelepas rem block, hammer atau palu, dan pin bar. Aktivitas maintenance-nya, kita cek ketebalan rem block. Jika ketebalan rem block kurang dari 10 mili, kita harus menggantinya dengan yang baru. Ketebalan rem block itu mengacu pada sisi ketebalan paling rendah. Cara mengukur rem block itu dua sisi, atas dan bawah itu kita ukur. Mana ukuran yang paling rendah, itulah yang kita jadi patokan. Jika semisal ukuran yang atas itu 15, ukuran yang bawah itu 9, nah itu kita harus melakukan penggantian rem. Karena jika dibiarkan, maka komponen itu tidak seimbang dan pengereman tidak akan berjalan dengan bagus atau sesuai dengan standar. Komponen yang selanjutnya itu lateral rubber stopper. Lateral rubber stopper berfungsi untuk meredam pergerakan arah melintang. Terdapat 4 buah rubber stopper dalam satu bogi. Alat dan materialnya itu kunci pas atau kunci ring dan plat atau sim. Aktivitas maintenance-nya, cek kondisi rubber, yaitu kita cek apakah dia masih bagus atau sudah keras. Rubber ini kan terbuat dari karet. Jika dia sudah keras, itu harus dilakukan pergantian. Nah, itu cek ketebalan rubber. Kan rubber itu akan aus. Jadi jika ketebalannya sudah tidak sesuai, maka kita harus menggantinya dengan yang baru. Komponen selanjutnya itu vertikal, lateral, dan primer damper. Damper yang terdapat pada bogi berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran. Terdapat 4 buah primer damper, 2 buah lateral damper, dan 2 buah vertikal damper. Alat dan materialnya yaitu kunci pas atau kunci ring. Aktivitas perawatannya, cek damper dari kerusakan, tidak terdapat cacat dan kebocoran oli. Ganti damper jika tidak berfungsi secara maksimal atau dengan standar yang telah ditentukan. Komponen selanjutnya itu coil spring, suspension primer, dan suspensi sekunder. Coil spring yang terdapat pada bogi berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran. Terdapat 4 buah primer damper, 2 buah lateral damper, dan 2 buah vertikal damper. Alat dan materialnya yang digunakan, yang pertama kunci pas atau kunci ring, dan yang kedua lifting jack. Aktivitas maintenance-nya, cek damper dari kerusakan, tidak terdapat solid yang patah atau rusak. Kemudian yang terakhir, komponen traction rod dan trailing arm. Komponen ini pada bogi berfungsi untuk meneruskan gaya traksi dan pengereman antara car body dan bogi. Terdapat 1 buah traction rod, 6 buah trailing arm, dan dalam satu bogi. Alat dan materialnya kunci pas atau kunci ring. Aktivitas maintenance-nya, cek rubber dari kerusakan, tidak terdapat cacat. Ganti traction rod atau trailing arm jika rubber terkelupas atau melebihi seperempat bagian luasan rubber, atau dapat dikatakan rubber itu teraus. Terima kasih. Demikian video paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.